Ketika melihat dan mendengar dari medsos, saya menangkap banyak kebersamaan antara kisah di dalam Kristen dan Muslim yang bisa saya tangkap. Salah satu yang saya dengar tentang nubuatan Nabi Muhammad kepada umatnya tentang Imam Mahdi. Namun cara memahaminya itu yang berbeda. Jadi sebetulnya dihurufiakan sehingga ketika dinanti ada tidak tepatnya, pasti ada kekurangannya. Maka untuk menjaga supaya tidak ada rekayasa bagi mereka yang mempunyai kepentingan, agar supaya yang benar-benar tulus hati untuk mencari kebenaran terang gamblang itu yang sesungguhnya dicari oleh semua umat beriman, bisa menemukannya dari mulai setitik terang saja. Ketika seorang nabi itu bernubuat, dia pasti mendapat pewahyuan atau mimpi penglihatan tentang perkara yang akan datang. Nah, ini di dalam Kristen saja banyak yang keliru karena terus dijadikan hurufiahnya, dijadikan nyata. Padahal yang benar yang akan digali lagi, dikupas sampai 3 kupasan. Cara mengupasnya itu seperti telur, dari kulitnya ada putihnya ketemu kuningnya. Nah, itu benar. Tapi sebagai manusia yang bisa mengupas sampai seperti kupasan telur ini, pastinya juga sudah menerima proses metaporsa. Dari ulat menjadi kepompong, kemudian sampai menjadi kupu. Waktu jadi kupu-kupu itu saja cuma sebentar umurnya. Terus seperti moksa, dilebur untuk masuk di dalam memahami kehendak Allahnya. Itu akan bisa memahami nubuatan pewahyuan akhir zaman. Melihatnya dari langit, tidak dari mata bumi, bukan dari hikmat dunia, akan jadi murni pemahamannya, tidak ada lagi ragi. Maka ketika dari medsos saya mendengarkan nubuatan Nabi Muhammad secara garis besarnya saja tentang Imam Mahdi, entah diterima dari pewahyuan atau penglihatan, melalui apa saja yang sampai membuat Nabi itu percaya dan yakin itu akan terjadi kelak. Nah, ini kan ditunggu kemudiannya, zamannya atau harinya, tahunnya, generasinya, itu dinanti agar supaya tidak direkayasa oleh umatnya yang menerima nubuatan yang dipesankan dari Nabi. Itu berarti kan harus berhati-hati untuk menggenapinya, memahaminya, karena itu kan amanah untuk dikupas lagi sampai 3 tembusannya. Dan orangnya kalau itu seandainya itu di Kristen punya kupasan yang sedemikian dalam itu, orang ini pun pasti sudah mengalami proses metaporsa secara 3 dimensi seperti yang dinubuatkan misalnya tentang Ka'bah. Bentuknya kok persis seperti kalau di Kristen yang dikatakan Yerusalem baru itu kotak kubus seperti Ka'bah itu di kitab Wahyu. Tapi di Yerusalem baru di Wahyu itu dari permata yang dibangun dari dasar para nabi dan para rasul dari berbagai permata. Maka terbentuknya Yerusalem baru yang kubus itu bukan buatan manusia, tapi dari proses orang-orang yang sudah menang manusia baru itu. Nah, yang disebut manusia baru itu terlahirnya dari Yerusalem baru yang seperti Mekah itu. Jadi bukan hurufiahnya, itu adalah dari proses orang-orang yang berdosa kemudian berjalan salib dan mati mengalami kebangkitan. Itulah metaporsa, menjadi umat yang sampai terbentuknya Yerusalem baru yang dari permata itu. Maka kelahiran baru itu sudah mengalami kehidupan seperti para nabi dan kemudian mengalami seperti para rasul. Prosesnya itu kan memerangi dajjal yang ada di dalam dirinya sendiri dan memerangi dosa yang dari luar itu harus dilawan untuk tidak dilakoni. Nah, yang terjadi kesalahan pada umat Kristen dan saat ini masih banyak yang dihurufiakan, dijadikan nyata sehingga juga tidak nyampe menjadi kupasan seperti telur, itu tidak nyampe juga kalau dijadikan nyata. Nah, ini sebab ada pemahaman yang dari luar yang mengacaukan, ada yang menghadang. Jadi terbentuk gereja, dibentuk organisasi, sampai jadi koloni, jadi peperangan jasmani, jadi penganiayaan, perbudakan. Itu pun dialami orang Kristen yang salah kaprah. Maka siapapun pemimpinnya di dunia ini, kalau belum terjadi kelahiran baru, yaitu metaporsa manusia baru, tidak ada di dunia ini keadilan. Bukan karena agamanya, bukan karena partainya, asal saja lebih baik dari kemarin itu sudah cukup. Tidak akan orang itu menjadi sempurna sebagai pemimpin, hanya menjadi raja-raja. Ya jadi seperti Salomo saja.
Andai suatu negara jaya seperti zaman Salomo itu sudah dianggap sempurna, itu pasti salah persepsinya. Ya tentu tidak diizinkan jatuh oleh Tuhan kalau dia itu sudah masuk dalam kebenaran yang pasti mempunyai pelanggaran yang dilakukan Salomo kepada Tuhannya yang tidak main-main juga. Tapi kalau waktu memandang bumi sudah bisa melihatnya itu memandangnya dari langit seperti itu, jadi jelas semuanya, tidak memandang rupa dan warna, tapi memandang seluruh bumi ya bumi, langit ya langit. Nah, tidak di bumi ini ada beda kulitnya, beda benderanya, beda agamanya, atau beda bangsanya. Yang berbeda itu hanya unsurnya, unsur tanah, unsur air, unsur api, siang dan malam, gelap dan terang. Tapi manusia itu keliru, yang terlihat, yang dipermasalahkan. Nah, itu di dalam proses para nabi dan para rasul waktu itu. Kalau para nabi seutuhnya memperjuangkan pemulihan bangsanya sendiri. Tapi kalau sudah di perjanjian baru, para rasulnya itu ada satu duri di dalam daging misalnya, masih dipengaruhi sedikit untuk bangsanya. Nah, ini menjadi lubang. Tersisanya konspirasi dan tersisanya pembelaan. Meskipun hanya setitik pun, namanya roh halus masih bisa memasuki lubang jarum. Tabiat dan adatnya Israel terus bertahan dan terus mencampuri para rasul itu masih ada, masih diatur oleh kebiasaan Yahudinya itu. Ini yang jadi masalahnya. Nah, manusia baru ini kalau saya melihat mirip-mirip yang dinanti oleh umat muslim sebagai Imam Mahdi. Nubuatan Nabi kepada umatnya. Lah kan dicarinya hurufiah. Tapi semua itu saya mendengarnya hanya dari medsos. Nah, kalau hurufiah itu kan bisa dibikin. Misalnya tentang benderanya nanti hitam, topinya, bajunya mungkin, senjatanya mungkin, segala sesuatu itu fisiknya itu bisa dibuat oleh manusia. Mereka melihat tanda-tanda, maka harus dikupas seperti mengupas telur tadi. Itu tuh ada makna dan artinya. Bahkan bentuk Yerusalem baru itu kok persis seperti Mekah. Lah ini kan sudah dihurufiakan maknanya. Wahyu yang ditangkap oleh Nabi itu kan seperti di pewahyuan Alkitab. Sebetulnya yang dimaksud oleh nabinya itu manusia baru yang keluarnya dari Yerusalem baru, yaitu mati dan kebangkitan. Karena orang Farisi dan Saduki tidak pernah mengalami kebangkitan, arti hidup manusia baru, sehingga tidak percaya. Tapi Yesus mengalaminya dan dia menjadi jalan untuk orang-orang ini tidak perlu mati, tapi bisa masuk proses kebangkitan seperti yang Yesus siarkan kepada Nikodemus itu. Tapi masalahnya, karena banyak orang Kristen pun tidak mengalami, hanya terlahir dari air. Proses masuk salib digores dengan darahnya itu kehilangan kesaksian mereka pun, hanya secalak kulitnya saja. Jadi bagaimana bisa menceritakan? Sedangkan yang setelah mengalami baru bisa menceritakan. Kadang sudah mengalami pun tidak bisa menceritakan. Nah, terlebih lagi proses kebangkitan manusia baru. Tidak ada, selama ini saya belum bisa melihat ada orang yang mengalami kebangkitan pertama. Mereka hanya menantikan Yesus turun dari awan-awan diangkat, atau pada masanya kemudian dibangkitkan. Masuk perhentian secara kerelaan untuk menjadi wadah bagi kebangkitan itu. Akal budinya menjadi baru, sehingga menjadi gambar kelahiran manusia baru seperti bentuk Imam Mahdi yang diharapkan itu. Memang tidak gampang. Jadi kalau tidak segera saya siarkan, sedangkan orang Kristen yang sudah sampai di tahap kedua, bahkan tinggal masuk tahap yang ketiga saja, mereka tidak mempunyai konsep hari berhentian, sampai mati pun harus dengan pelayanan, dengan aktivitas berguna bagi Tuhan. Kalau dari agama lain tiba-tiba bisa bertemu Yesus, kemudian bisa dengan segenap mengasihi dia seperti kehendak dan rencananya, yaitu dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Itu kan tidak pilih-pilih siapa saja yang bisa mengasihi Yesus seperti ini. Tidak bisa mengikuti jejak Yesus itu karena yang saya lihat, karena nama para nabi berbeda dari bahasanya, dari asal negaranya. Jadi saling tidak mengenal. Ternyata itu di dalam Alkitab komplit penjabarannya, bahkan bisa mudah untuk menjangkau dalam pemahamannya karena dibahasakan sebagai bahasa dalam arti hidup segala zaman. Setiap nama itu orang yang sama bisa jadi berbeda, jadi sama sekali kehilangan jejaknya. Kalau bagi agama lain, Abraham, Ibrahim, Soleman, Salomo, Khidir itu kayaknya disebut Elia, yang sama itu cuma Musa. Namanya Yesus saja berbeda. Kalau di Kristen ada konsep kebangkitan, akal budi baru. Jadi ketika Nabi menerima pewahyuan atau penglihatan, itu tidak dihurufiakan
terlebih lagi untuk zaman yang masih jauh, seperti Daniel, seperti Yeskiel, bahkan penglihatan Rasul Yohanes pun sudah tidak dihurufiakan, karena di dalam Kristen ada arti kebangkitan manusia baru, yaitu tadi proses metaforsa, bisa menjadi 3 tembusan pemahamannya. Orang yang sudah melihat bumi itu dari langit, tidak di bumi sisi kanan atau kiri, karena manusia baru berpihaknya 100% pada Allah. Seperti membahas pula tentang warna topi yang akan dikenakan Imam Mahdi. Perhatikan, trending di akhir zaman ini melalui pendemo saja mempergunakan warna-warna. Gerakan pendemo melalui warna ini pun menjadi sinyal. Pendemo itu ada memakai warna-warna. Nah, seperti yang kita lihat demonstrasi di Thailand, itu mempergunakan warna yang kuning berpihak pada kerajaan, yang merah berpihak pendemonya. Nah, di mana-mana itu ada warna. Di Hong Kong, kalau pendemo mengklaim warna kuning, maka berpihak pada polisi diklaim warna biru. Akhirnya pendemonya di Hong Kong yang kuning ini berubah lagi warna hitam. Nah, berubah-ubah terus ini sampai putih, hitam, putih dipakai semua. Tapi pendukung polisi tetap berwarna biru. Nah, ini bagi mereka pendemo saja memainkan warna ada maknanya, ada artinya, perumpamaannya. Terlebih lagi kalau topi atau sorban yang akan dikenakan Imam Mahdi, itu pasti kan mempunyai arti. Kalau itu melihatnya dari penglihatan atau pewahyuan, kan bukan benar-benar terus diberi topi atau sorban warna biru atau warna hijau atau warna kuning. Itu bisa dibuat oleh manusia. Tapi itu berarti menjadi tersirat untuk dipahami. Sebagai Imam Mahdi yang dilihat kalau bersorban biru itu berarti orang yang mempunyai jiwa satria, perwira. Tapi kalau memakai sorban berwarna kuning berarti mempunyai jiwa raja-raja untuk berkuasa. Nah, itu kan bisa dimaknai. Maka ada lagi yang berbicara tentang bendera hitam. Nah, bendera hitam itu kan berkibarnya di dunia. Kalau bisa melihat panji-panji di dunia ini sudah hitam warnanya, jadi berarti bahwa dunia ini sudah gelap gulita, sudah tidak ada pengharapan yang datang dari dunia ini, sehingga hanya kepada Allah lah pengharapan itu, bukan dari bumi ini. Maka itu orang-orang yang sudah berharapannya benar, berharap kepada arti hidup yang ada di hal kekal. Kalau benderanya LGBT berwarna-warni, itu kan juga mempunyai makna dan arti. Karena mereka itu memperjuangkan haknya itu dengan segenap kekuatannya, segenap hati, segenap akal budi, untuk hanya di bumi ini tidak punya lain, sampai semua warna-warna diharapkan. Begitu juga kalau sampai merangkak di salju pun harus ditempuh. Bayangkan Nabi Muhammad itu kan di padang gurun, panasnya, pengharapan dan perintahnya ini sampai ekstrim, walaupun itu di es, di salju, berjalanlah sampai ke tujuan. Nah, ini kan walaupun sampai 180 derajat berbeda, untuk mencari kebenaran itu kamu harus menguatkan dirimu. Carilah itu, jangkaulah itu. Nah, kan harus mengalahkan individualnya, bahkan sampai mengalahkan kodrat dan mengalahkan diri sendiri, individualnya, bagaikan martir. Oh, biasanya di padang gurun, sekarang harus di es. Ya matikah aku toh ini, tidak kuat kan? Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kan seperti itu pemahamannya. Kalau berjanggut itu siapa? Pengajaran yang sudah tua adalah Taurat Musa dan Imam Harun yang janggutnya panjang berjuntai sampai dibuat pujian itu di Alkitab Perjanjian Lama. Musa, dia itu membawa tongkat menggembalakan umat, dasar kasih kepada sesama. Itu Musa mempunyainya. Dan Elia tidak mempunyai jiwa menggembala. Nabi yang moksa itu, yang disebut Nabi Khidir itu kalau tidak salah. Nah, maka untuk menjadi sempurna, Yesus dua-duanya mempunyai. Kalau hanya mengasihi sesama, jadinya seperti Musa, nanti mati di padang gurun, tidak bisa menjangkau. Tapi kalau ingin bisa mengasihi Allah, mengalami seperti Nabi Khidir atau Elia, tandanya tidak bisa mati. Nah, harus terangkat toh moksa atau dijemput oleh Allahnya seperti Nabi Khidir. Nah, hanya Yesuslah menjadi kasih sempurna. Jalan salib itu mempunyai balance. Itu mau tidak mau. Saya ulang lagi, untuk berbagi ini hanya dari gerakan hati nurani, gerakan jiwa ini loh. Ikut merasakan hati Tuhan, belas kasihan yang juga mengasihi umat muslim, yang menanti begitu lamanya, merinding sampai ada. Menanti begitu lamanya untuk terjadi penggenapan yang dinubuatkan nabinya. Seperti bangsa Israel itu sampai mengkloning sapi merah untuk menjadi tanda Mesiasnya segera datang. Lah, tapi kan ini dikloning, disengaja dibuat oleh manusia
Saat ini saya hanya terjadi kegerakan, spontanitas saja. Jadi renungkanlah, kalau merasa tidak sesuai yang dimaksudkan, terserah kepada Anda sendiri semuanya. Amin.